Baik, saya persilakan untuk Bapak Penatua di Praganta untuk membuka ibadah ini. Silakan. Oke, kita ini ya, doa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami beroleh kesempatan kembali untuk beribadah, untuk memuliakan Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami isi dengan memuliakan Tuhan Yesus selalu seperti yang Bapak perintahkan. Terima kasih Bapak. Biarlah ibadah pemuda saat ini boleh berjalan sesuai kehendak Bapa dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di surga, nama Tuhan Yesus Kristus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah pemuda saat ini kami buka. Amin. Shalom Om, maaf. Gimana, Dip? Iya, ininya aku di atasnya belum aku edit nih, maaf. Sebentar. Oh, Ya, silakan Om. oke. Ibadah pemuda Sehati 26 Juli 2023 GBT Kudus. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Yesus mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Marilah kita beribadah dan menantikan Tuhan hadir dan memberkati setiap kita. Amin. Marilah kita fokus kepada Tuhan Yesus Juru Selamat, penyembuh. Datanglah dengan kerinduan dan kita pasti dijamahnya. Amin. Doa pembukaan. Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penyembuh. Kami sangat rindu dan menantikan Tuhan di tempat ini. Kami letih lesu dan berbeban berat datang untuk menerima kelegaan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pengantara dan Raja kami. Ibadah ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya anugerah, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Baik, kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan pada hari ini, pada saat ini. Mari siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Memerintah untuk lamanya.
diri. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Yesus, ajaib dan penuh kebenaran. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Yesus berjaya dan memerintah untuk selama. Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Yesus berjaya dan memerintah untuk selama-lamanya. Atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Yesus berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Saat duduk Bapak Ibu saudara kekasih, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Biarlah Engkau dipermuliakan Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami di siang hari ini. Hanya nama-Mu Tuhan Yesus kami tinggikan di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi ruangan ini dan hati kami, memenuhi seluruh jemaat-Mu baik di tempat ini maupun yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Tuhan kami yang kami sembah. Haleluya. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung surga pun dibunyikan. Bapa yang kekal, Maha mulia, Kau disanjung surga bumi
Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu Bapa. Datanglah kerajaan Bapa, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Bro Oktris berdoa untuk pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Bapa di dalam surga, berdoa pada saat ini Tuhan Yesus. Saatnya kami akan membaca firman Tuhan secara bergantian. Mari Tuhan Yesus, kiranya firman yang kami baca ini boleh menjadi rema dan Tuhan Yesus menguduskan kami, membersihkan kami melalui bacaan firman Tuhan yang kami baca pada saat malam ini di ibadah umum pemuda sehati. Dan kami percaya dengan bacaan firman-Mu juga kami boleh diberkati, kami dapat kekuatan baru yang dari Tuhan Yesus. Kami boleh tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, saya persilakan kepada Bapak Penatua Hadi Praganta untuk membacakan. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Tuhan Yesus ke atas bukit. Dan setelah Tuhan Yesus duduk, datanglah murid-murid Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut dan mati-mati. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu di sorga. Nah, iya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan mendahului tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika itu keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Iya, Saskia tidak ada ya. Saya gantikan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tiur digantikan oleh Sis Arum, silakan. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hati. Silakan Ibu Iin. Layarnya digeser mungkin. Kecilan aku nih. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cukillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Tetapi telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Amin. Terima kasih. Silakan Sis Popo. Dengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan
sumpahmu di depan Tuhan. Tapi aku aku sumpah baik langit adalah tata Allah maupun eh, bumi demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota kota besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambutmu pun. Amin. Ya, Tegar, silakan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang mendapat bimbingan lalu, berilah juga kepadanya kirimu, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena ini bajumu, serahkanlah jubah. Baik, terima kasih. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita baca bersama-sama. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Penatua Adi Praganta untuk menyampaikan pesan Tuhan. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, shalom semua. Kita doa dulu ya. Ya, kita doa dulu sebelum kita baca firman dan mendengarkannya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah baca firman-Mu. Saatnya ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, urapilah setiap kami penuh dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya ketika kami mendengar, kami boleh Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom semuanya. Jadi saat kita tadi baca, kita mulai dari ayat yang terakhir aja dulu. Ya, ayat terakhir itu dikatakan adalah karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Wah, ini dahsyat nih ya. Kita harus sempurna ya. Karena dengan demikianlah
kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi, tadi dikatakan di ayat yang 48, karena itu haruslah kamu sempurna. Ya, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Nah, jadi kita harus ingat ini. Ya, ini menyatakan bahwa sama seperti Bapakmu. Wah, dahsyat ya. Kita adalah anak-anak Bapa di sorga. Anak-anak kerajaan Allah. Amin. Ya, maka seperti ayat ini loh. Ya, sama seperti Bapakmu. Siapa tuh Bapakmu? Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan seluruh isinya ini. Itu Bapak kita. Amin ya. Wah, dahsyat. Bahkan dinyatakan juga di ayat 45 tadi. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga. Ditegaskan lagi tuh. Di ayat 45 maupun di ayat yang ke-48. Jadi kita harus lihat dan kita harus ingat-ingat nih. Bahwa kita adalah anak-anak Bapa di sorga. Katakan amin. Ya. Nah, jadi ketika kita dikatakan di dalam Alkitab Bapa kita adalah Bapa di sorga, Tuhan yang menjadikan alam semesta ini yang penuh kuasa, penuh dengan mujizat. Bapa itu heran ya, berkata aja, berfirman aja, maka semuanya jadi. Maka kita harus menempatkan diri kita ya menjadi anak-anak raja itu, anak-anak Bapa, ya, raja di segala raja. Jadi jangan sampai kita sama dengan orang dunia itu, ya. Nah, di ayat ini kita lihat ya, di ayat bagaimana kita dikatakan supaya menjadi sempurna, ya. Dikatakan di ayat ini ya, di ayat 43 ya, bagaimana kita menjadi anak-anak Bapa di sorga, yaitu caranya adalah kita mengasihi dengan tidak memandang muka, tidak memandang perbuatan orang, tidak memandang karakter orang, ya, di mana dikatakan bahkan kasihilah musuhmu, ayat 44 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, ya, sebagai anak-anak Bapa, kasihilah musuhmu. Ya, terkadang kalau orang dunia, kalau musuh ya dibenci, teman, sahabat disayangin gitu kan. Tetapi nggak begitu sama anak-anak kerajaan sorga, ya, anak-anak Bapa kita nih. Ya, kita harus merubah diri kita, bahwa yang selama ini kita lakukan, mungkin kita benci musuh kita benci orang yang membenci kita, orang benci kita benci lagi, orang jahat kita jahatin lagi. Nggak begitu. Ya, ternyata untuk menjadi sempurna di dalam kerajaan sorga atau sempurna seperti anak Bapa di sorga adalah mengasihi, ya, meskipun orang benci, mengasihi walaupun orang jahatin. Nah, itu loh, itu yang menjadi salah satu kriteria yang Tuhan Bapa inginkan dari kita, ya, Tuhan inginkan dari kita, yaitu sempurna. Terus juga dikatakan kita tidak boleh ada ganjelan, ya, tidak boleh ada ganjelan terhadap sesama kita. Itu di mana tadi? Ya, kita lihat ayatnya adalah ketika engkau teringat, ya. Ini ayatnya ada di 24 ya. Ayat 24. Kalau kita mau beribadah misalkan ya, kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Bapa ya, terus tiba-tiba kita ingat sesuatu nih, ya. Ingat sesuatu, itu ayat 23, ada kita mundur sedikit ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu, kita mau ibadah, mau mempersembahkan sesuatu di atas mezbah, tiba-tiba kita ingat ada sesuatu di dalam hati saudara kita terhadap kita, ada ganjelan.
Ini ganjelannya bukan di hati kita loh, tapi ganjelannya di hati saudara kita itu. Wah, jangan-jangan dia nggak suka tuh sama saya. Jangan-jangan tadi saya berkata pedes sama dia, jadi dia jangan-jangan nggak jadi kesel nih sama saya. Nah, itu pun aja kita harus nggak boleh mempersembahkan sesuatu dulu. Ya, mungkin aja kita tegur dia karena dia salah misalkan. Kesalahan itu mungkin karena dia salah, kita tegur, tapi karena kita tegur terus dia jadi sakit hati sama kita ya. Nah, itu aja dikatakan ketika kita ingat ada sesuatu ganjelan di hati saudara kita harus datangin, kita harus deketin dia, kita harus berdamai dulu tuh ayat 24-nya. Pergilah, berdamai dahulu dengan saudaramu. Waduh. Jadi benar-benar ya, kalau boleh dikatakan, kita nih hati-hati dengan segala tindakan kita, sikap kita, perkataan kita. Kalau sampai kita ternyata salah kepada orang lain, orang itu jadi nggak suka sama kita, ada ganjelan sama kita, itu dalam mempersembahkan sesuatu aja harus kita bereskan dulu. Ya. Bahkan kalau sama lawan kita juga nih, kita lagi jalan nih, sama lawan kita, sama musuh kita, sama orang yang nggak suka sama kita, itu ayat 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu. Artinya apa? Jangan sampai kita punya musuh di dunia ini. Gitu ceritanya. Jangan sampai kita punya ganjelan. Baik kita punya ganjelan sama orang, maupun orang punya ganjelan sama kita. Itu yang dikatakan di dalam ayat itu. Bahkan di ayat Roma 12 ya, Roma 12 ayat 18 ya. Ini dikatakan, ya kita buka aja Roma 12 ayat 18. Ya, apa nih? Nah, sedapat-dapatnya ya. Ya, sedapat-dapatnya usahakan maksimal deh. Kalau hal itu ya bergantung kepadamu, ya itu tergantung kita nih sebenarnya nih. Sedapat-dapatnya terserah kita nih sebenarnya. Kalau bisa, usahakan deh. Hiduplah dalam apa dikatakan perdamaian dengan semua orang. Wah, itu dia. Ini ibaratnya, jadi kalau kita mau pulang, istilahnya, mau dipanggil sama Bapa di sorga, kapanpun, kita beres gitu hubungannya. Itu yang dimaksud itu. Supaya kita dalam apa istilahnya menanti-nantikan Tuhan ya, menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus ya. Menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus tuh bukannya kedatangan Tuhan Yesus nanti lagi gitu loh. Oh, nanti Tuhan Yesus akan datang di awan-awan permai gitu menjemput kita. Bukan itu saja. Tapi ketika Tuhan Yesus datang pribadi lepas pribadi, ya kan ada yang dipanggil pulang duluan gitu kan kita nggak tahu antriannya kan siapa aja yang muda bisa duluan ya kan. Nah, itu pun ya kalau kedatangan Tuhan itu kita harus sedapat-dapatnya, jangan ada ganjelan. Hiduplah berdamai atau hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Nah, jadi ternyata yang dikatakan sempurna itu salah satunya itu. Ya. Tetaplah kita usahakan perdamaian dengan semua orang. Nah, apalagi yang kita katakan di sini ayat 5 nih semuanya berbicara tentang kesempurnaan kan. Bahkan dikatakan di ayat yang 21-24, coba kita lihat lagi tuh. Ini berbicaranya tentang apa? Ini soal pembunuhan ya. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ini membunuh belum tentu sama pisau. Bukan membunuh nyawanya hilang gitu ya. Bukan. Tetapi ternyata membunuh itu bisa membunuh karakter, bisa membunuh semangat, bisa membunuh orang yang sudah mau hidup tiba-tiba jadi mati, nggak punya harapan gitu ya. Nah, hati-hati dengan perkataan. Makanya di ayat 22 dikatakan tuh, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah, ketika kita berkata-kata marah, sampai kita lupa diri, marahnya itu bisa membuat orang ciut, ya nyalinya, bisa orang itu jadi kalau misalkan sekarang tuh ada bully ya,
sampai orang yang dibully aja sampai bunuh diri, ya kan. Nah, itu hati-hati. Ya, efek dari perkataan tuh tajam. Lidah nih bisa tajam nih. Ya, lidah tuh bisa tajam daripada pisau. Terus dikatakan, kalau juga siapa yang berkata kafir kepada saudaranya, juga dikatakan dia harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Apalagi kalau dikatakan tuh siapa yang berkata, ini berkata lagi, ya. Jadi perkataan aja dengan ucapan kita nih, ya bisa dibawa ke pengadilan istilahnya, ya kan. Nah, makanya mari kita hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam ucapan. Itu ya salah satu kesempurnaan, ya di hadapan Tuhan. Sempurnalah sama Bapamu di sorga, sempurna. Terus ada lagi yang dikatakan sempurna dalam hal apa? Kesetiaan. Nah, ya kan tadi dikatakan tentang apa itu hidup dalam pernikahan. Di sini dikatakan kesetiaan, ya. Nah, di ayat berapa tadi itu? Ayat kesetiaan itu. Ya. Setia, ayat 31 mungkin ya, 31 atau 33. Nah, ya. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Kan itu dulu ya. Kalau sekarang Tuhan Yesus bilang apa? Ayat 32-nya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapakah yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi ini Tuhan maunya apa? Kita setia. Makanya ketika kita sudah mau masuk ke dalam jenjang pernikahan, ya kan, kita ini benar-benar entah itu pilihan kita, ya nasib udah. Kalau salah itu ya salah pilih misalkan, ya mula-mula baik tapi belakangan jadi ini, ya harus setia aja udah. Itu yang seperti dikatakan tuh, setia gitu kan. Atau mungkin atau dia berubah karakternya tapi tetap setia. Nah, ini yang Tuhan inginkan salah satunya dari kita. Terus bicara tentang ayat 1 sampai 12, ya kan? Ini sempurna dalam hal apa tuh? Yang ayat 1 sampai 12 tuh. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ya, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita. Ini berbicara tentang karakter kita nih. Ya, sempurna dalam pembaharuan budi kita. Ya, sempurna di dalam kita melawan diri kita sendiri. Ya, kalau orang dunia kan maunya, ya jangan miskin dong, kalau hidup di dunia susah nanti, ya kan. Kalau bisa semuanya ada, jadi orang kaya, semuanya ketika kita mau, kita tinggal beli, atau kita tinggal adakan. Ya kan maunya begitu. Tapi ternyata di dalam firman Tuhan berbeda. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, kita harus harus mempunyai pemahaman yang benar di sini. Apakah miskin harta? Apakah miskin apa ini dikatakan miskin rohani? Juga enggak. Ya, kita harus kaya secara rohani di hadapan Tuhan. Tapi miskin di hadapan Allah apa? Kita di hadapan Allah, kita harus merasa bahwa diri kita nggak punya apa-apa. Kita mengandalkan Bapa sepenuhnya. Setiap kali, meskipun misalkan kita punya uang nih 1.000, kita bisa beli apa saja dengan uang 1.000 itu, beli permen, beli apa. Tapi karena kita orang yang berkarakter miskin di hadapan Bapa, kita bilang, Tuhan, boleh nggak saya beli permen itu, beli barang itu? Saya ada uang ini. Jadi istilahnya kita selalu bertanya sama Tuhan. Karena kita adalah pengelola. Kita hanya yang dipercayakan saja. Sebab semuanya adalah milik Bapa, milik Tuhan Yesus. Yang tidak boleh kita pakai sembarangan. Itu yang berarti kata miskin di hadapan Allah. Dia akan bergantung sepenuhnya. Hidup dari perkataan Bapa. Hidup dari kehendak Bapa. Hidup dari keputusan Bapa. Hidup bertanya kepada Bapa. Nah, seperti itu. Ya. Berduka cita juga gitu. Kita maunya orang yang senang, saya mau gembira, saya mau semangat. Tapi dikatakan berbahagialah yang berduka cita. Ya. Karena kalau kita melihat misalkan ya, kalau orang yang bergembira, orang yang semangat, orang yang senang, suka cita, senang-senang gitu ya, jangan-jangan dia melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Bukan kehendak Tuhan. Tapi kalau yang berduka cita, ya ini kalau kita ibaratkan, dia akan selalu mencari perlindungan.
Dia akan selalu mencari ketika dia berduka cita. Dia tidak gampang untuk berbuat dosa. Dia akan apa namanya akan melihat, aduh, saya berkenan nggak ya di hati Bapak ya? Tadi perbuatan saya, kayaknya saya salah, Tuhan ampuni saya Tuhan. Dikit-dikit dia minta ampun. Takut kalau bapaknya nggak suka ngeliat dia. Nah, itu salah satu sikap orang yang berduka cita. Ya. Jadi dikit-dikit dia nggak akan terlanjur dengan kata-katanya. Dia tidak terlanjur dengan pikirannya. Dia tidak terlanjur dengan sikap hatinya. Wah banyak. Ini berbicara tentang pembaharuan budi, ya. Ini tentang karakter kita secara pribadi. Apakah kita sudah diubahkan seperti khotbah di bukit ini? Nah, itu ya. Terus lagi berbicara garam dan terang. Ini cuplikan-cuplikan aja ya, karena kalau dijelasin detail satu-satu nih, wah bisa panjang nih, waktunya bisa lebih. Nah, kalau bicara tentang garam dan terang gimana nih? Ini tentang peran kita di dunia ini. Fungsi kita di dunia ini. Apakah kita sudah menjadi ya suatu peran yang Bapak inginkan, ya. Misalkan contoh aja ya, ini garam nih. Kan kalau garam diaduk ya kepada sesuatu, air misalkan diaduk, hilang dia, nggak kelihatan garamnya lagi, ya kan? Nah, ini mau menyatakan apa? Untuk menyatakan bahwa kita nih ketika kita berperan, apakah diri kita tetap ditonjolin? Ini loh saya itu karena saya maka ini terjadi. Wah, kalau nggak ada saya nggak doa, nggak mungkin tuh, nggak mungkin terjadi. Lah, kita mau doa, mau sombong, katanya jadi garam. Garam kan kalau itu nggak kelihatan kan? Jadi dia tidak menyatakan dirinya, tidak pamer-pamer, tidak pamor, ya kan? Nah, itu sifatnya dari si garam, kurang lebih begitu ya yang saya dapat pengertian dari Tuhan. Terus bicara tentang terang ya, menjadi terang. Apakah kita menerangin? Ini kalau kita bicara terang nih, terang itu sendiri dia terbakar kan. Orang kalau misalkan terang nih, ih bagus ya rumahnya. Dia tidak puji, wah terang ya. Wah ini terang ya, oh mataharinya yang bagus ya karena saya bisa melihat semua. Enggak diperhatikan. Sama seperti garam tadi tidak diperhatikan. Terang juga mana ada yang dia, wah bagus ya gedungnya tinggi ya. Padahal kita bisa ngelihat itu karena apa? Karena terang. Karena kita bisa punya mata, kita bisa melihat. Tapi terangnya nggak dipuji. Yang dipuji adalah apa yang kita lihat. Bukan sebab kita bisa melihat itu terang ya kan. Nah jadi memang di dunia ini memang nggak perlu menonjolkan diri. Biarlah Tuhan yang melihat itu semua. Tuhan suka yang tersembunyi. Memberi persembahan juga tersembunyi, ya kan? Juga kita lihat ya. Bicara tentang terang, dia kebakar loh. Dia berkorban. Dia sakit mungkin. Dia pedih. Tapi dia menerangi. Nah, sama seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus menyelamatkan kita, Tuhan berkorban. Apakah kita merasakan hal itu? Bahwa pengorbanan Tuhan atas kita, Tuhan Yesus sudah berkorban sehingga supaya kita selamat. Bagaimana ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus? Kita bisa menikmati hidup ini ya. Bisa duduk, bisa berjalan, bisa berdiri, bisa berlari, bisa bergerakan tangan lengkap semua. Itu karena apa? Apakah kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus? Kalau kita bisa buang air kecil aja kita bilang terima kasih Tuhan Yesus. Kita bisa ke toilet setiap hari kita bilang terima kasih Tuhan Yesus. Kita bisa mandi kita terima kasih Tuhan Yesus Engkau yang mengizinkan ini semua terjadi. Nah, jadi dari hal kecil kita ucapkan syukur. Kita lihat segala sesuatunya adalah karena Tuhan Yesus. Semuanya kita lihat karena Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus, dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Gitu ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Dah. Seperti itu. Ada yang mau tanya atau apa silakan. Kalau masih ada waktu. Bagaimana bro? Silakan semuanya teman-teman. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Mungkin Ibu Iin atau siapapun bisa menanyakan sesuatu. Apa sudah Shalom, cukup? Pak. Oh iya, Bro Denny silakan. Shalom, Pak. Shalom, Bro Denny. Gini, Pak, aku pengen tanya nih tentang mengampuni nih, Pak.
Iya, iya. tentang mengampuni itu kan kalau kalau orang yang nggak kenal Tuhan kan gengsi tuh Pak. Kalau Iya. kalau kita mengampuni dengan tulus ikhlas. Pertanyaan saya, bisakah apa namanya orang yang tidak mengenal Tuhan bisa bisa mengampuni gak Pak? Oke. Ya. Pertanyaannya itu aja. Makasih Pak. Ya, ya. Nah, orang yang tidak mengenal Tuhan bisa mengampuni nggak? Bisa saja dia mengampuni, ya kan? Karena dia bukan karena ajaran Tuhan Yesus mungkin, karena dia kan nggak kenal Tuhan Yesus kan. Tapi dia bisa orang yang menjadi orang yang baik hati loh. Oh, saya mengampuni orang yang jahat sama saya ampuni. Bisa. Itu karena kebaikan hatinya, ya kan? Kalau kita mengampunin, karena apa dasar kita? Karena saya sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Maka saya pun mau mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Sama seperti doa Bapa kami itu loh ya. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita sadar bahwa dosa kita yang banyak itu sudah diampuni Bapa, diampuni Tuhan Yesus, ditebus oleh Tuhan. Maka kita, ya orang yang bersalah sama kita, kita ampuni. Jadi kita melihat pribadi Tuhan Yesus gitu ya. Dan ya, kalau orang yang baik, orang yang tidak kenal Tuhan, bisa gak dia ngampuni? Iya, dia ngampuni karena dia merasa bahwa daripada gua sakit hati, mendingan gua ampuni lah. Supaya gua sehat, gua ampuni dia lah. Jadi motivasinya aja yang berbeda. Mungkin begitu. Gimana Bro Denis? Ya, apakah cukup atau masih ada yang perlu mau ditanyakan? Monggo. Cukup Pak, cukup Pak. Makasih banyak ya Pak. Terima kasih. Ya mungkin ada lagi yang lain mau tanya jawab, mungkin Miss Popo ada yang ditanyakan. Apa aja ya, kita nanti tanya Tuhan Roh Kudus yang ngajarin kita. Ya. Oke, sudah tidak ada lagi yang bertanya. Baik. Rasanya sudah jelas. Terima kasih Tuhan Yesus telah memakai Bapak Penatua Hadi untuk mengingatkan kita untuk pesan-pesan Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kiranya hati kita semakin melekat kepada Tuhan Yesus, semakin intim dengan Tuhan Yesus, bertanya kepada Tuhan senantiasa, hidup dekat sekali dengan Tuhan. Itu kerinduan kita semua, supaya kita dibimbing dan dipimpin oleh Tuhan Yesus senantiasa dalam perjalanan iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Penatua Hadi dan keluarga. God bless you. Amin. God bless you to all. Silakan Sis Arum untuk membacakan ayat persembahan dan doa persembahan. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Mari kita doa persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami, yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus.
Kami bawa juga perpuluhan kami, karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Si Sarul mohon didoakan juga untuk program M5000 kita ya, untuk bulan Agustus. Kiranya Tuhan mencukupi semuanya dan banyak orang diberkati dalam program ini. Silakan sis. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk program M5000 yang akan diselenggarakan pada bulan depan. Kami percaya Tuhan yang memberkati program M5000. Banyak juga orang-orang yang akan diselamatkan lewat program M5000, teruntuk buat pemulung. Engkau yang akan memberkati pelayanan kami, dan Tuhan juga Yesus yang memilih orang-orang yang akan kita datangi, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Engkau yang akan memberikan juga kecukupan dananya untuk program M5000. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita naikkan lagu pujian ini mengiringi persembahan kita pada malam hari ini. Ada satu sobatku yang setia, yang pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Bapa, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Yesus. Yesus, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Yesus. Baik, kita akan mulai doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami bisa bersati dalam ibadah pemuda sehati. Sebentar kami akan membacakan doa syafaat. Kiranya Tuhan memproteksi kami, melindungi kami, mengubahkan kehidupan kami menjadi lebih baik lagi, dan kiranya kami berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami, keluarga kami, dan GBI Hati Kudus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Segala serangan balik, segala kuasa kegelapan, energi negatif, kami patahkan kuasa semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Penatua mengawali doa syafaat kita. Bapa di sorga maha mulia, Engkaulah Allah yang kekal, Bapa Allah yang selalu dipuja, dihormati oleh semesta. Bapa pemberi hidup, pencipta segala sesuatu. Keselamatan dianugerahkan Bapa hanya di dalam Tuhan Yesus. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan Allah, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Suruh apa baca, Tri? Suruh apa, Tri? Bukan di situ. Tunggu. Eka dulu baru. Oh iya. Yuk. Bapa di surga maha mulia, kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus diberi hati yang baru dan roh yang baru, serta diberikan telinga seorang murid Tuhan Yesus. Kami mohon penyertaan Bapa. Kami berdoa dan beriman bahwa jemaat GBI Hati Kudus taat pada firman Tuhan Yesus, setia beribadah kepada Tuhan Yesus, hidup dalam kerendahan hati, dan selalu rela ditegur oleh firman Tuhan Yesus, serta selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami. Amin. Ya, Bro Oktris, silakan menggantikan Saskia. Tuhan Yesus Raja semesta, kami kuat karena pertolongan Tuhan Yesus. Hidup kami adalah anugerah Tuhan Yesus. Kami selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun
di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus beserta keluarganya. Kiranya diberi perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bro Denis. Besar anugerah Bapa bagi anak-anaknya, ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menghentikan korupsi di seluruh kegiatan di Indonesia. Kiranya kejujuran, keadilan, kemakmuran menjadi gaya hidup seluruh masyarakat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menghentikan politik identitas dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kami tolak pemimpin bangsa yang korup, kami hentikan kelompok intoleran, dan kami hancurkan radikalisme. Silakan Sis Popo. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menghancurkan jaringan narkoba di seluruh Indonesia. Kiranya Badan Narkotika Nasional Indonesia diberi kemampuan untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian narkotika. Kami berdoa kiranya seluruh rakyat Indonesia dibebaskan dari pengaruh narkoba. Amin. Silakan Ibu In. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024, hati bangsa Indonesia terbuka bagi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus berkenan mencurahkan damai sejahtera bagi Indonesia. Kami percaya kasih Tuhan Yesus menghilangkan kebencian, permusuhan, dan perpecahan di Indonesia. Kiranya tidak terjadi polarisasi masa dalam melaksanakan pemilu tahun 2024. Berikanlah ya Tuhan Yesus calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini. Amin. Amin. Tuhan Roh Kudus penuntun kami berdoa kiranya Roh Kudus selalu membimbing kami. Kami berdoa kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara keluarga kami. Kiranya para orang Tuhan membangun komunikasi yang baik kepada anak-anak mereka. Kiranya anak-anak menghormati orang tua mereka agar mereka panjang umur dan baik keadaannya. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Kiranya nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan dan dimuliakan. Bersama-sama 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Silakan Sis Arum berdoa untuk pokok doa yang ada di layar. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersehati berdoa untuk gerejamu GBI Hati Kudus. Kami percaya semua dalam penyertaan Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Kami berdoa untuk Bapak Gembala dan sekeluarga. Berkati pelayanan Bapak Gembala dan keluarga, biar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan bertobat. Berikan juga kesehatan yang sempurna untuk Bapak Gembala dan keluarga. Damai sejahtera bahkan sukacita selalu mengalir di dalam kehidupan Bapak Gembala sekeluarga. Dan berkati juga keuangan Bapak Gembala sekeluarga. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan memberikan berkat melimpah untuk keluarga Bapak Gembala sekeluarga. Kami serahkan Bapak Gembala sekeluarga ke dalam tangan pemeliharaanmu yang sempurna.
Saat ini juga kami berdoa untuk Bapak Penatua Hadi sekeluarga. Kami percaya semua dalam perlindungan Tuhan Yesus. Berkati Bapak Penatua Hadi dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Apa yang dikerjakan Bapak Penatua Hadi, Tuhan Yesus buat berhasil. Berikan juga kesehatan yang sempurna buat Bapak Penatua Hadi sekeluarga. Bahkan sukacita, damai sejahtera selalu ada bersama-sama dengan keluarga Bapak Penatua Hadi sekeluarga. Begitu juga dengan keuangan Bapak Gembala Hadi, Bapak Penatua Hadi sekeluarga, Tuhan Yesus yang akan memberikan kecukupan. Kami serahkan Bapak Penatua Hadi sekeluarga ke dalam tangan pengasihan. Kami juga berdoa untuk pengerja bahkan jemaat GBI Hati Kudus. Tuhan Yesus yang akan memberikan kesehatan yang sempurna. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Yang punya masalah Tuhan Yesus yang memberikan jalan keluar. Bahkan keuangan kami semua Tuhan Yesus yang akan memberikan kecukupan buat kebutuhan kami. Kami serahkan semua pengerja bahkan jemaat GBI Hati Kudus ke dalam tangan pengasihan. Kami juga berdoa untuk pembukaan gereja baru GBI Hati Kudus di tempat lain. Kalau Tuhan Yesus mengizinkan semuanya berjalan dengan lancar, dengan cara-Mu yang dahsyat dan ajaib. Tuhan Yesus yang menyiapkan dananya. Tuhan Yesus yang menyiapkan tempatnya, bahkan Tuhan Yesus yang menyiapkan jemaat-jemaatnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, semua dalam rencana Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk penambahan jiwa-jiwa yang baru dan terobosan baru untuk GBI Hati Kudus. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan siapkan semuanya. Karena semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Berkati juga semua kegiatan di GBI Hati Kudus, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa permohonan kami pada malam hari ini, semua ke dalam tangan pengasihan. Tuhan Yesus yang akan menjawab dari setiap doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bro Kris untuk Mazmur 91. Ya. Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan Yesus menundungi kami, di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus ialah tempat perlindungan kami. Bapa di surga ialah tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan dekat kepada rumah kami, sebab malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Saya persilakan Bro Denis untuk membacakan doa Yabes. Silakan Bro. Bapa kami dalam surga, kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Nuatu Hadi Praganta. Mohon juga berdoa untuk kami yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih. Ya, Bapa di surga, terima kasih untuk anak-anakmu yang sudah hadir. Kau berkati ya Bapak, Ibu Iin dan seluruh keluarganya, Popo Juseo dan juga seluruh keluarganya, Bro Divo dan seluruh keluarganya, para gembala keluarganya. Berkati juga Oktris dan Dina, berkati juga Ibu Yohana, Pak Aming yang dalam proses penyembuhan. Berkati juga Bro Denis dan keluarga dan kakak-kakaknya dan keponakannya. Berkati juga Tegar. Kau berkati juga Sis Arum dengan Ibu Sumarsi. Kau berkati kesehatan mereka semua satu persatu. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pelihara, mencukupi semua kebutuhan mereka, lahir dan batin. Bahkan juga setiap doa seru mereka, Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa jemaatmu, anak-anakmu yang ikut pemuda sehati ini. Amin. Doa berkat, mari kita buka tangan kita kepada Bapa di sorga, karena Bapa di sorga lah sumber berkat kita. Bapa di sorga lah yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, ibadah selesai. Terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir ini. Bisa buka videonya. Kita mau laporan ibadah. Shalom juga dulu untuk Bapak Penatua Hadi dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Pak. Semua shalom. Shalom untuk Shalom. keluarga. Setia. Berkati. Bu Iin dan keluarga. Shalom. Shalom. Shalom Bu Iin. Shalom untuk Sis Arum dan Ibu Sumarsi. Shalom Sis Arum. Salam Sis Arum dan Bu Sumarsi. Ibu Sumarsi. Siapa lagi? Masih ada Shalom Sis Popo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sis Popo. Ya. Ya, kita mau foto sebentar yuk untuk laporan. Bisa dibuka videonya. Siap semua. Ya, oke. Siap semua. Oke, sudah. 1, 2, 3. Sis Popo kayaknya sinyalnya ya kurang ini gambarnya. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Sekali lagi nih Sis Popo. Jadi nih. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk waktunya semuanya. Kita bertemu Amin. Depan. Amin, sama-sama Bro Divo. Tuhan Yesus terberkati. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus penyembuhan. Tuhan Yesus menolong kami. Katakan selamat malam. Selamat malam. Semua yang lebih istirahat ya. Berkati.